Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di tangan saya ini sudah ada sebuah HP yang sangat-sangat spesial. Budget seminimal mungkin, dapat spek yang semaksimal mungkin. HP yang menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100 yang kencang. Harganya cuma 3 jutaan. Kira-kira ini HP apa? Pastinya udah pada tahu ya dari judulnya. Yuk lanjut, kita pindah aja kameranya. Oke, jadi ini adalah satu tambah alias OnePlus, serinya itu S Racing Edition. Nah, ini adalah versi lebih murahnya S standar, meskipun masih sama-sama kencangnya menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8100. Ini saya impor dari luar negeri, dari toko Pak Ali dengan harga kisaran 3,8 jutaan. Itu dapat versi 8/256. Masuk ke Indonesia plus pajak bea cukai, totalnya ya dihitung itu masih tetap termasuk murah untuk ukuran HP kencang prosesor MediaTek Dimensity 8100. Nah, kali pertamanya ya channel ini bahas OnePlus, tapi bukan berarti saya itu nggak pernah pegang. Pegang pernah, cuma nggak sempet videoin karena ya pegangnya itu second. Dan brand OnePlus ini akan hadir lagi ke Indonesia setelah sekian lama itu cabut. Tinggal nunggu rilisnya aja ya, mungkin bulan depan. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, kesannya berani banget. Warnanya itu merah. Di bagian depan hanya ada tulisan S, terus di sampingnya ya ini tulisan Cina, OnePlus S Racing Edition 5G. Terus di sini ada logo OnePlus. Kemudian di bagian belakang ya ini banyak tulisan Cina yang pada intinya ini versi RAM 8 GB, ROM 256 GB, powered MediaTek Dimensity. Yuk, ini lanjut kita buka. Ingat ya, ini kondisinya baru, bukan HP second. Nah, yang pertama di sini ada sebuah kotak tipis. Nah, ini logonya itu cakep, OnePlus. Kita buka, isinya apa? Ya, seperti biasa di sini dapat silikon case yang warnanya itu agak buram ya, bukan yang bening. Dan di sini ada tekstur garis-garis, tapi teksturnya ini di dalam, bukan di luarnya. Kemudian ada kitab-kitab seperti buku panduan. Di sini ada SIM injector. Terus ya ini ada stiker OnePlus warna hitam dan juga warna merah. Nah, di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian ada kepala charger yang bentuk colokannya itu kayak gini, colokan Cina. Ini punya output maksimal di 5,11 volt 6,1 ampere ya, ini 67 watt super VOOC. Dan yang terakhir ini ada kabel USB. Nah, ini type A to type C. Kabelnya ini warnanya merah ya, kelihatan cakep. Oke, ini kita rapiin dulu dan kita lihat di HP-nya. Nah, di bagian belakang ini ada stiker IMEI, nggak usah kita lepas aja ya. Nah, untuk bagian back covernya ini punya finishing yang menurut saya itu cakep, meskipun bahannya dari plastik. Di sini punya finishing ya, ini nyebutnya kayak apa ya? Semacam percikan karbon atau percikan pasir. Dan saya sukanya di sini gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Untuk bentuk kameranya seperti ini ya, sama kayak HP Oppo tipe berapa itu. Ini ada 3 kamera. Yang satunya di sini jadi satu dengan LED flash, nggak begitu kelihatan ya di kamera. Oke, untuk bagian frame-nya ini bahannya dari plastik juga. Di sini bentuknya itu bulat, jadi bukan yang flat seperti kebanyakan HP zaman sekarang. Tapi menurut saya pribadi ya, handlingnya itu lebih enak dipegang yang bentuknya bulat kayak gini. Tapi secara estetika desain itu frame yang flat lebih enak dipandang dan juga lebih menyamarkan bezelnya, kelihatan lebih tipis dibanding frame bulat kayak gini. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor pendeteksi di jari. Terus di sisi atas ada lubang untuk mikrofon. Terus di sisi kiri ada slot SIM. Kita buka, kira-kira ini tipenya apa? Jadi di sini punya tipe dual SIM ya, tanpa tersedia slot micro SD. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak penting ya dipasangin micro SD karena storage-nya udah gede 256 GB.
Terus di sini ada tombol pengatur volume. Di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang ada logo OnePlus, ada triple kamera, yang satunya di sini LED flash, dan ini cuma hiasan aja, ada titik ya, dan ada tulisan 64 megapiksel. Dan di bagian depan ini ada kamera yang posisinya ada di pojok kiri atas, belum yang di tengah. Ada lubang untuk earpiece yang sekaligus juga menjadi lubang untuk speaker kedua karena punya dual speaker stereo. Ada sensor-sensor, dan di sini dari bawah sudah tertempel screen protector. Yuk, lanjut kita nyalakan. OnePlus powered by Android. Nah, ini saya coba install beberapa aplikasi dulu ya dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari OnePlus S Racing Edition. Yang sebenarnya dari bawaan itu banyak banget aplikasi bloatware berbahasa Cina karena di sini pakai ROM Cina. Tapi untungnya semuanya itu bisa di uninstall, jadi bersih banget. Dan untuk Play Store oleh sellernya di sini juga udah diinstalkan. Yang sebenarnya untuk ROM Cina itu nggak ada Play Store. Terus untuk bezel di sekeliling layarnya sebenarnya di sini bukan yang tebal banget ya. Tapi kalau untuk dagunya memang sedikit lebih tebal dibanding sisi lainnya. Di sini memang kelihatan lebih tebal karena pengaruh framenya yang bulat. Kalau frame yang flat itu bezelnya lebih tersamarkan, lebih kelihatan tipis. Untuk panel layarnya di sini cuma IPS, tapi jangan salah, kualitas IPS-nya ini bagus banget, warnanya itu tajam, jelas beda kualitas dengan IPS HP yang harganya itu 1-2 jutaan, itu kerasa jauh banget. Ini kualitasnya mengingatkan saya pada IPS di Xiaomi Mi 10T Pro yang memang di sini tuh bagus banget. Terus kita cek di pengaturan. Nah, meskipun di sini pakai ROM Cina, untuk bahasa itu tetap lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia. Tentang perangkat, nama perangkat ini tulisan Cina, penyimpanan 256 GB, terpakainya ya segini. Prosesor MediaTek Dimensity 8100 Max. Nah, ini customan dari OnePlus dan juga Oppo. Kalau di Xiaomi itu kan 8100 Ultra. Terus untuk UI-nya di sini pakai Color OS versi 12.1 dengan versi Android 12. Nah, ini UI-nya tuh sama juga dengan HP Oppo. Karena untuk S Racing Edition ini adalah rebrand dari Oppo K10 5G Cina version. Dan memang S Racing Edition ini karena versi Cina itu ya ROM-nya ROM Cina. Kalau untuk yang global itu pakai Oxygen OS. Ya kita tahu sendiri ya, untuk OnePlus ini adalah anak perusahaan dari Oppo. Sama juga dengan iQOO itu dari Vivo. Dan masih satu naungan di BBK Group. Ini RAM 8 GB, bisa ditambah sampai 5 GB dengan fitur virtual RAM. Tapi menurut saya fitur ini ya nggak begitu guna, nggak pengaruh ke performa. Oke, kita langsung cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Oh ya, untuk sinyal, karena masih ada aja yang tanya, jelas ini tuh aman, kalian bisa lihat sendiri. Karena udah bayar pajak bea cukai, otomatis emailnya itu terdaftar di database Kemenkominfo. Oke, cek di device info HW SoC di sini. MediaTek Dimensity 8100 itu octa-core, clock speednya itu maksimal 2,85 GHz 4 kali, itu pakai Cortex A78, dan 4 kali 2,0 GHz itu Cortex A55. Fabrikasi 5 nanometer dari TSMC dan GPU-nya pakai Mali G610 MC6. Terus ke bagian screen, resolusinya 1080 x 2412 atau Full HD Plus. Di sini udah support HDR10, SLG dan HDR10 Plus, dan juga sudah support white color gamut. Kalau di GSM Arena itu kan keterangannya simple banget, nggak ada keterangan support HDR10 Plus. Kalau sebenarnya di sini tuh jelas support untuk prosesor MediaTek Dimensity 8100. Penyimpanan RAM 8 GB, storage tadi udah kita lihat ya 256 GB. Kamera, hardware-nya ini keterangannya banyak banget, nggak tahu ini aslinya pakai sensor apa. Tapi kalau ditebak sih karena ini pakai 64 megapiksel itu pakai sensor OmniVision OV64B. Baterai 5000 mAh, sudah support pengecasan cepat SuperVOOC yaitu 67 watt. Sensor kita lihat di aplikasi Sensor Box. Yang pasti untuk HP kelas gini ya sensornya itu lengkap. Nah,
Bener, sensornya itu lengkap, magnet ada, giroskop juga ada. Yang jelas giroskopnya di sini juga hardware, bukan akal-akalan software. Kemudian untuk skor Antutu, ayo kita lihat. Ini dapat skor berapa? Nah, di sini dapat skor 834 ribuan. Ini saya pakai Antutu versi 9.4.4. Kalau versi terbaru itu versi 10, tapi itu masih beta ya. Dan di sini skornya rinciannya segini. CPU 206 ribuan dan GPU 318 ribuan. Nah, kalau di Antutu versi 10 menurut saya itu skornya agak aneh ya. Dapat skornya hampir 900 ribu. Skor GPU-nya itu jauh lebih kecil, beda dengan versi sebelumnya di Antutu versi 8 dan 9. Itu untuk prosesor kelasnya yang menengah atas ya. Itu biasanya skor GPU-nya itu lebih tinggi. Di sini malah skor CPU-nya yang lebih tinggi di Antutu versi 10. Jadi untuk saat ini saya tetap pakai Antutu versi 9. Terus untuk storage test ya, kita lihat di sini dapat skor juga tinggi 75 ribuan karena udah pakai UFS 3.1. Untuk multi sentuh pasti di sini juga 10 titik sentuhan. Mantap. Nah, pastinya dengan skor segini di zaman sekarang Dimensity 8100 Max ini kenceng ya untuk bermain game itu dilibas Genshin Impact high 60 fps. Nanti kita coba aja. Terus kita cek di benchmark lain, ini 3D Mark. Di mode White Lab Stress Test, di sini dapat skor yang tinggi juga untuk GPU-nya. Base loop score 5800-an dan lowest loop score itu 5700-an. Stability-nya juga mantap banget loh. Gila, 99,2%. Padahal di sini saya tesnya nggak pakai cooler. Mantap. Suhunya juga nggak terlalu panas. Ini 35 derajat sampai 42 derajat. Biasanya di HP lain ya yang kelas prosesornya menengah atas kayak gini itu suhunya bisa sampai 45 lebih, bahkan 50 lebih. Terus kita lihat di benchmark lain untuk ngetes CPU-nya yaitu Geekbench 5. Di sini dapat skor ini dia. Single core 895 dan multi core 3642. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 870 di Poco F3 untuk single core ya mirip-mirip, sedikit lebih unggul di Snapdragon 870. Tapi kalau untuk multi core ini lebih tinggian Dimensity 8100 dibanding Snapdragon 870. Terus kita coba tes real drum. Kira-kira ada delay apa enggak? Mantap banget ya, di sini nggak kerasa delay. Beda dengan HP ya, maaf ya Realme. Itu kebanyakan masih banyak yang delay. Terus kita lanjut lihat di bagian kamera. Di kamera belakang, sensor utamanya itu beresolusi 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan yang satunya lensa yang menurut saya itu nggak guna. Jarang banget orang pakai, yaitu lensa makro. Oke, untuk mode-modenya ada seperti ini, mode malam, terus video, foto, potret, dan selengkapnya. Selengkapnya seperti ini. Ada mode pro atau manual, shutter speed. Ini sampai 32 detik. Manual fokus juga pasti ada. Terus kita lihat di mode video. Nah, ini bisa merekam hingga resolusi 4K. Tapi 4K-nya di sini mentok di 30 fps saja. 60 fps itu di Full HD aja. Terus untuk kamera depan, ini mentok di 1080p aja, alias Full HD. Nah, untuk hasil foto dan videonya, kalian langsung bisa lihat aja ya, sebagai berikut. Seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang OnePlus S Racing, resolusi Full HD di 30 fps. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, stabilisasinya ini mantap banget, meredam goncangan, sangat-sangat stabil. Ini coba lari.
4K 30 fps. Nah, di resolusi ini otomatis stabilisasi itu nggak jalan ya, jadi memang kerasa getar semisal kita buat jalan kayak gini. Kita coba untuk autofokusnya. Kalau untuk autofokus ini udah mantap ya, udah cepet banget. Sek. Nah, kalau kita nyalakan fitur ultra stabil, di sini otomatis itu di resolusi Full HD 60 fps. Ini memang sangat-sangat stabil, cuma ya itu ngecrop banyak, hasil detailnya itu berkurang. Nah, ini kita coba untuk lari. Sedangkan ini untuk hasil rekaman video dari kamera depannya, resolusi HD 30 fps. Memang mentoknya segitu resolusinya. Dan di sini untuk fitur stabilisasi saya aktifin ya, dan kalian bisa lihat sendiri di sini tuh stabil banget, redam goncangan. Kita coba untuk lari. Nah, karena di sini untuk prosesornya udah bertenaga Dimensity 8100, langsung kita tes aja game berat Genshin Impact. Ini langsung diatur di highest, terus FPS-nya diatur di 60 fps. Di game mode ini diatur di Pro Gamer, karena kalau diatur di balance itu saya udah coba FPS-nya di lock di 40 fps aja, nggak bisa naik. Dan di pengaturan highest 60 fps di sini dapat rata-rata FPS 50,3 fps. Nah, selama 5 menit sih dapat ya lumayan stabil di 57-60 fps, tapi setelahnya itu FPS turun di kunci 50 fps aja. Tapi itu cukup stabil, kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Kemudian untuk game Mobile Legends sayang banget untuk settingan refresh rate di sini mentok di tinggi aja alias 60 fps. Padahal kalau secara performa ya Dimensity 8100 itu 120 fps mampu banget. Dan juga untuk grafisnya mentok di tinggi aja, belum dapat ultra. Ya ini masalah developer gamenya aja ya, belum bekerja sama dengan si HP ini. Dan jelas untuk game Mobile Legends itu terlalu ringan. Di sini dapat rata 60 fps ya, FPS rata-ratanya itu 59,6 fps. Katakanlah 60 fps. Ya meskipun itu sambil ngetik terus baru mati, itu tetap stabil. Kalian bisa lihat sendiri rata. Kemudian untuk game PUBG Mobile untuk frame rate di sini juga belum dapat yang 90 fps. Mentok di frame rate ekstrim aja. Tapi itu bisa di grafik SDR ekstrim. Kalau di Ultra HD itu frame rate-nya mentok di Ultra. Dan secara performa PUBG Mobile di settingan SDR ekstrim di sini juga mantap banget, dilibas habis. Itu main selama 20 menit lebih, FPS-nya itu rata, kalian bisa lihat sendiri. Rata-rata dapat 59,6 FPS ya, katakanlah itu 60 FPS. Ini rata, terlalu ringan lah. Kemudian kita tes untuk kualitas speakernya, yang di sini tuh dual speaker stereo. Nah, untuk kualitasnya di sini termasuk mantap ya. Bassnya itu kerasa, treble-nya juga kerasa, dan juga terdengar jernih, nggak mendem. OnePlus S Racing Edition, speknya gila ya untuk harga 3,8 jutaan di luar sana. MediaTek Dimensity 8100 Max yang di sini kenceng banget, dan juga yang saya suka di sini tuh stabil. Nah, sebentar lagi OnePlus akan rilis HP baru di Indonesia, karena ya baru masuk, ya tinggal kalian tunggu aja. Jadi makin rame. Itu ada iQOO, juga spek tinggi harga murah. OnePlus dulu juga begitu. Dan untuk harga HP yang range harga 1 jutaan itu rasa-rasanya udah dikuasai sama Transsion Holdings. Itu ada Infinix dan juga si Itel. Itu gila, S23 RAM 8GB, storage gede 128GB, itu udah juga bertipe UFS, harganya cuma berapa? 1,3 jutaan, dan prosesornya juga paling oke, unit SoC Tiger T606. Oke,
Mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.